Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberkati hingga saat ini, dan terima kasih untuk kesehatan, bahkan nafas hidup Tuhan karuniakan. Kami mau belajar firman-Mu, berkatilah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan kita pada jam dan saat ini berjudul Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin. Ayat tema, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Daniel 3 ayatnya yang ke-25. Nah, ketika 3 orang Ibrani ini berdiri di hadapan raja, ia yakin bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang bijaksana lain di dalam kerajaannya. Mereka telah berlaku setia dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari. Ia hendak memberi mereka ujian yang lain. Kalau saja mereka mau menunjukkan kerelaan mereka bersatu dengan orang banyak dalam menyembah akan patung itu, maka semuanya akan beres dengan mereka. Tetapi jika kamu tidak menyembah, katanya menambahkan, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kemudian dengan tangan yang teracung ke atas menunjukkan tidak peduli, ia mendesak, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, ancaman raja itu sia-sia saja. Ia tidak dapat mengalihkan kesetiaan daripada orang-orang itu pada raja semesta alam. Dari sejarah leluhur, mereka telah pelajari bahwa pendurhakaan kepada Allah itu mengakibatkan kehinaan, bahaya, dan kematian. Dan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, yakni landasan segenap kemakmuran yang sejati. Dengan tenang menghadapi dapur api yang sedang bernyala-nyala itu, mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Iman mereka dikuatkan ketika mereka menyatakan bahwa Allah akan dimuliakan dengan melepaskan mereka, dan dengan merasa pasti akan menang yang lahir dari kepercayaan yang teguh pada Allah. Mereka menambahkan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, murka sang raja tidak tertahankan lagi, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, wakil-wakil dari bangsa yang dibuang dan ditawan, dengan menyuruh supaya perapian itu dipanaskan sampai 7 kali lebih panas dari sebelumnya. Ia memerintahkan orang-orang perkasa dalam ketentaraannya untuk mengikat orang-orang yang menyembah Allah Israel itu sebagai pendahuluan untuk pelaksanaan hukuman. Tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka juru selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi, dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Di hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin, nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Mari kita renungkan lebih dalam. Kapankah waktu di mana Yesus menemui saya di dalam api pencobaan dan penindasan? Firman Tuhan menjadi bagian kita, bahwa Tuhan yang kita sembah berkuasa atas apapun, atas panas dan dingin, dan Tuhan berkuasa untuk melindungi saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar lagi firman Tuhan saat ini, sebelum kami melaksanakan lagi pekerjaan kami, kegiatan kami di hari ini. Kiranya berkat surga menjadi bagian kami semua, perlindungan malaikat surga akan menjadi bagian kami dapat lewati lagi hari ini dengan baik. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.